Selamat pagi, Bapak Ibu Saudara Super Messenger, salam sejahtera untuk kita semua. Mengucap syukur, hari yang baru Tuhan karuniakan kepada setiap kita. Kita dapat merasakan kesegaran tubuh kita, kekuatan bahkan sukacita di sepanjang hari ini. Dan kita akan mengawali hari kita dengan membaca, merenungkan kebenaran firman Tuhan. Ia menjadi dasar kehidupan setiap kita, orang-orang yang menurut iman percaya kepada Yesus Kristus. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami surga, sungguh kami mengucap syukur hari demi hari yang kami jalani. Engkau tidak pernah meninggalkan kami, tidak pernah mengabaikan kami, selalu menyertai kehidupan kami hari demi hari. Mengucap syukur sepanjang malam, berkati kami dan bangunkan kami pada hari yang baru dengan rahmat yang baru, anugerah yang baru. Kami dapat merasakan kesegaran dalam tubuh kami, sukacita, kekuatan yang menolong kami dapat melakukan banyak kegiatan, menyelesaikan tugas tanggung jawab kami dengan penyertaan Tuhan. Berkati kami semua yang akan membaca, merenungkan firman Tuhan. Roh Kudus, ajar kami untuk dapat mengerti, kami simpan dalam hati, dan kami kerjakan, kami lakukan dalam keseharian kami. Berkati ya Tuhan, sehingga firman Tuhan ini menjadi rema, menjadi bread of life dalam keseharian kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara, Sobat Messenger, bagian firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama diambil dari kitab Mazmur pasal 16. Kitab Mazmur 16 ayat yang pertama hingga ke-11. LAI berikan judul di sana, Bahagia Orang Saleh. Demikian firman Tuhan. Miktam dari Daud, jagalah aku ya Allah, sebab padamu aku berlindung. Aku berkata kepada Tuhan, Engkaulah Tuhanku, tidak ada yang baik bagiku selain Engkau. Orang-orang kudus yang ada di tanah ini, merekalah orang mulia yang selalu menjadi kesukaanku. Bertambah besar kesedihan orang-orang yang mengikuti Allah lain. Aku tidak akan ikut mempersembahkan korban curahan mereka yang dari darah, juga tidak akan menyebut-nyebut nama mereka di bibirku. Ya Tuhan, Engkaulah bagian warisanku dan pialaku. Engkau sendirilah yang meneguhkan bagian yang diundikan kepadaku. Tali pengukur jatuh bagiku di tempat-tempat yang permai. Ya, milikku menyenangkan hatiku. Aku memuji Tuhan yang telah memberi nasihat kepadaku. Ya, pada waktu malam hari, hati nuraniku mengajari aku. Aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena Ia berdiri di sebelah kananku. Aku tidak goyah. Sebab itu hatiku bersukacita dan jiwaku bersorak-sorak. Bahkan tubuhku akan diam dengan tentram, sebab Engkau tidak menyerahkan aku ke dunia orang mati, dan tidak membiarkan orang kudus-Mu melihat kebinasaan. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Di hadapan-Mu ada sukacita berlimpah-limpah, di tangan kanan-Mu ada nikmat senantiasa. Amin. Yang berbahagia setiap kita yang membaca, merenungkan firman Tuhan siang dan malam, serta melakukannya dalam kehidupan hari demi hari. Bapak Ibu Saudara Super Messenger, tema perenungan kita hari ini adalah Tuhan berdiri di sebelah kananku. Tuhan berdiri di sebelah kananku. Bapak Ibu Saudara Super Messenger, kita mengetahui dalam kehidupan Daud, dia mengalami berbagai macam masalah, berbagai bahaya yang mengancam, berbagai kesulitan, tantangan, dan penderitaan. Kita tahu bagaimana Daud, dia ada di dalam pelarian karena akan dibunuh oleh Raja Saul, mertuanya sendiri. Bahkan di dalam masa-masa yang terjepit, dikejar Raja Saul dan di hadapannya ada musuh. Daud ada di dalam situasi ketakutan, bahaya yang mengancam. Bagaimana Daud kemudian juga melarikan diri, hidup sebagai buronan
dikejar oleh anaknya sendiri Absalom yang ingin merebut kekuasaannya. Bahkan orang-orang terdekat, orang-orang yang diandalkan Daud berbalik melawan Daud. Kita juga tahu bagaimana Daud berduka ketika anak yang dilahirkan oleh Batsheba itu mati, meninggal. Ada masa-masa di dalam kedukaan, masa-masa ada di dalam bahaya, masa-masa di dalam kesulitan yang membuat Daud merasakan takut, merasakan gelisah, merasakan ketidakberdayaan dalam kehidupannya. Nah, bagian Mazmur 16 ini menunjukkan bagaimana di tengah-tengah permasalahan yang dihadapi, ketika mengalami kedukaan, ketika mengalami ancaman, ketika ditinggalkan oleh banyak orang, Daud tetap mengandalkan Tuhan dalam kehidupannya. Ayat 8 mengatakan demikian, aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena Ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah. Di tengah situasi berbagai masalah, tantangan, kesulitan yang dihadapi, selalu Daud memandang kepada Allah, berseru, berdoa kepada Allah untuk beroleh pertolongan, bahkan hikmat dari Tuhan dalam mengatasi berbagai rupa-rupa pergumulan yang dihadapi. Mengapa mengandalkan Tuhan? Mengapa terus berserah kepada Tuhan? Dikatakan di sana, karena Ia berdiri di sebelah kananku. Tanda, bukti akan penyertaan Tuhan yang tidak diam-diam saja, tetapi selalu menyertai, selalu aktif melindungi, mengajar, memberikan hikmat dan pertolongan serta penghiburan dalam kehidupan Daud. Berdiri di sebelah kanan, Tuhan berdiri di sebelah kanan, menunjukkan bahwa Daud itu mengandalkan Tuhan di dalam berbagai situasi yang dihadapi. Bapak, Ibu, Saudara, Sobat Messenger, demikian pula dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang beriman percaya kepada Yesus Kristus. Kita pun tidak luput dengan berbagai masalah. Kita tidak bebas dari berbagai pergumulan, kesulitan, dan pencobaan. Namun, Yesus sudah berjanji kepada kita, Ia senantiasa akan menyertai kehidupan kita hari demi hari. Bahkan mengundang kita, marilah datang kepadaku, hai engkau yang lemah, letih lesu dan berbeban berat, aku akan berikan kelegaan kepadamu. Janji pemeliharaan Tuhan itu ada, nyata dalam kehidupan setiap kita, orang-orang yang menurut iman percaya kepadanya. Ketika satu hari melayani seorang nenek, seorang oma yang sudah berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun, dia hanya dapat terbaring di tempat tidurnya karena sakit yang dideritanya, karena kelemahan tubuh, usia yang semakin tinggi. Dalam setiap pelayanan, perkunjungan, dan perjamuan kudus, selalu nenek ini berkata, Tuhan Yesus itu baik, Tuhan itu yang memelihara kehidupanku, Tuhan yang berikan kekuatan, kesehatan, penghiburan dalam kehidupanku. Meski berkata dengan lemah karena kelemahan, keterbatasan fisiknya, tapi ungkapan syukur itu ada dalam kehidupannya. Bahkan ketika ditanya, Mak, mau didoakan apa? Maka oma, nenek ini akan berkata, doakan supaya dapat berjumpa dengan Yesus Kristus di surga. Satu yakinan bahwa pemeliharaan Tuhan dalam kehidupannya hari demi hari memberikan sukacita, memberikan damai sejahtera di tengah berbagai kesulitan, sakit yang diterita, kelemahan yang dialami. Bahkan percaya Yesus yang akan menghantar masuk dalam surga yang mulia. Tidak ada ratap tangis, tidak ada sakit penyakit,
tidak ada jerih lelah selain hanya memuji Tuhan yang mengaruniakan kekuatan, yang mengaruniakan sukacita dan sejahtera dalam kehidupannya. Karena itu Bapak Ibu Saudara, Sobat Messenger, apa yang sedang kau alami saat ini? Mungkin kau sakit, mungkin kau gagal dalam kehidupanmu, kau sedang menghadapi masalah yang dikatakan tidak ada jalan keluar. Mungkin kau tidak tahu akan hari depan yang akan dia alami, dihadapi. Ada kegentaran, ada gelisah dan takut dalam hati. Berserulah kepada Tuhan Allah kita, kepada Yesus Kristus. Dia Tuhan yang berdiri di sebelah kanan kita, yang selalu memberikan yang terbaik dalam kehidupan yang kita jalani. Daud menutup Mazmur 16 ini dengan sebuah ungkapan yang begitu indah, yang menjadi satu jaminan dalam kehidupan kita. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Di hadapanmu ada sukacita berlimpah-limpah. Di tangan kananmu ada nikmat senantiasa. Selalu mengandalkan Tuhan dalam kehidupanmu. Dalam berbagai rupa kesulitan yang kau alami, masalah yang kau hadapi, Tuhan akan karuniakan sukacita dan kenikmatan setiap saat. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Firman Tuhan ajar kami melalui kehidupan Daud di tengah berbagai kesulitan, bahkan nyawa yang terancam. Daud tetap memandang, mengandalkan Tuhan dalam kehidupannya. Ketika tidak ada orang yang mendukung, mereka meninggalkan Daud. Ketika nyawa diancam, ketika kedukaan yang mendalam dialami, dirasakan, Daud berseru meminta pertolongan dari Tuhan Allah dengan satu keyakinan, karena Tuhan berdiri di sebelah kanan Daud. Demikian pula dalam kehidupan yang kami jalani, tidak luput dengan berbagai kesulitan, pergumulan, pencobaan, kegagalan, sakit penyakit, kegentaran, kekhawatiran. Segala hal kami alami dalam kehidupan ini. Namun kami diajar untuk percaya Tuhan Yesus berdiri di sebelah kanan kami, menyatakan pemeliharaan, memberikan kekuatan, penghiburan, damai sejahtera dalam berbagai perkara yang kami hadapi, yang kami alami, sehingga ada damai sejahtera yang boleh kami rasakan. Meski situasi tidak diubah, namun respon kami, itulah yang menjadi bukti kami percaya Tuhan Yesus yang pegang kendali dalam kehidupan kami. Kami serahkan sepanjang hari ini dalam berbagai kegiatan yang kami lakukan, baik dalam rumah tangga kami, tempat di mana kami belajar, bekerja dan membuka usaha, bahkan pelayanan kami di gereja. Tuhan Yesus akan membuatnya berhasil dan berikan perlindungan keselamatan di dalam perjalanan kami sepanjang hari ini. Berdoa ya Tuhan, bagi setiap kami yang sakit, kami yang lemah tubuh karena usia yang semakin lanjut, kami di dalam masa-masa proses pemulihan pasca perawatan yang intens. Sungguh Tuhan berikan hati yang terus berharap, percaya Tuhan Yesus yang akan mengaruniakan kesehatan, kekuatan, pemulihan
kepada kami semua. Berdoa bagi keluarga-keluarga setiap kami yang berduka, yang bersedih, senantiasa karuniakan kepada kami penghiburan yang sejati dari Tuhan Yesus. Berikan damai sejahtera dalam berbagai kekhawatiran, ketakutan kami akan hari depan yang penuh dengan ketidakpastian, sehingga kami melangkah hari demi hari dengan penyertaan Tuhan yang tidak pernah tinggalkan kami. Berdoa bagi setiap kami yang sedang menghadapi berbagai pergumulan, kesulitan dalam usaha pekerjaan kami, di tengah perekonomian yang surut, dalam studi kami yang tidak kunjung selesai karena berbagai kesulitan, hambatan yang kami hadapi. Bahkan ketika kami merancangkan akan hari depan yang penuh dengan ketidakpastian, Tuhan Yesus karuniakan kepada kami hikmat jalan keluar, kekuatan untuk kami dapat menanggung segala perkara bersama dengan Tuhan Yesus. Berkati untuk gereja-gereja Tuhan, segenap hamba Tuhan, penatua, diaken, beserta dengan jemaat, kami sebagai satu anggota tubuh Kristus, hidup saling mengasihi, berbagi satu dengan yang lain, sehingga di tengah berbagai pergumulan, pencobaan, tantangan yang dihadapi, selalu ada pertolongan dari Tuhan. Bahkan Tuhan pakai saudara-saudara seiman menjadi alat untuk menolong, menghibur, mengasihi, dan membantu satu dengan yang lain, sehingga tercipta keseimbangan dalam tubuh Kristus. Berkati untuk bangsa dan negara kami Indonesia, terlebih untuk aparat keamanan, TNI, Polri, di tengah ancaman keamanan, ancaman kejahatan, ancaman perpecahan di tengah masyarakat. Tuhan berikan hikmat sehingga berbagai ancaman di tengah-tengah negara kami Indonesia, di tengah masyarakat dapat dikendalikan. Setiap aparat TNI Polri ini dengan hikmat Tuhan dapat menjaga kedaulatan dan stabilitas di seluruh wilayah Indonesia. Berkati untuk keluarga-keluarga yang harus ditinggalkan untuk menjalani panggilan tugas negara. Engkau yang akan pimpin dan pelihara akan masa depan keluarga-keluarga yang ditinggalkan ini. Bahkan kami berdoa di antara mereka yang bertugas gugur dalam menjalankan tugas, ada kesedihan, kedukaan bagi keluarga, tapi sungguh Tuhan juga akan memeliharakan akan masa depan keluarga ini. Tetap punya keyakinan bahwa Tuhan karuniakan pemeliharaan yang terbaik bagi keluarga-keluarga yang ditinggalkan. Mereka tidak menjadi kecewa, tapi sungguh punya tekad untuk turut mengambil bagian dalam membangun keamanan, keadilan, dan kemakmuran di tengah rakyat Indonesia. Curahkan berkat-Mu, kemuliaan-Mu, damai sejahtera-Mu ya Tuhan atas masyarakat Indonesia. Mari arahkan hati kita kepada Tuhan, kita terima berkat dari Tuhan. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus, pemeliharaan kuasa dari Allah Bapa, serta penghiburan kekuatan dari Roh Kudus senantiasa melimpah dalam kehidupan saudara dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu Saudara, bila Tuhan berdiri di sebelah kanan kita, apa yang kita khawatirkan, apa yang kita takutkan, Dia senantiasa dengan kuasa-Nya, dengan kasih-Nya memelihara kehidupan kita, melindungi kita, bahkan mengaruniakan kekuatan menanggung segala perkara bersama dengan Dia. Andalkan Yesus dalam kehidupanmu. Tuhan memberkati kita semua. Amin.